Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Antari. Saya dari kelas Q3 dengan NIM 2403010034. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis wacana kritis saya, yang dimana saya mengambil berita politik ataupun kebijakan pemerintah yang berjudul Tantang Pengkritik MBG Prabowo, tidak ada yang lebih genting daripada perut lapar. Berita tersebut bersumber dari media inilah.com yang dipublikasikan pada tanggal 24 Juni 2026. Topik utama pada berita tersebut adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya program makanan bergizi gratis ataupun MBG sebagai upaya mengatasi kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu analisis ideologi. Nilai ataupun pandangan apa yang dibangun oleh teks? Teks ini membangun pandangan bahwa kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi oleh negara. Melalui pemberitaan tersebut, program MBG diposisikan sebagai program yang sangat penting karena memberikan ataupun berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama anak-anak, petani, dan juga nelayan. Dan berita tersebut juga membangun pandangan bahwa pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan keberpihakan tertentu, antara lain yang pertama itu tidak ada yang lebih genting daripada perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya mati. Tanya anak-anak, MBG itu perlu atau tidak? Terus tanya petani dan juga nelayan, MBG itu perlu atau tidak? Pemilihan kata tersebut memberikan kesan ataupun pandangan bahwa program MBG ini merupakan kebutuhan yang mendesak dan sangat penting. Penggunaan kata genting, lapar, dan juga mati ini kayak hiperbola nggak sih sebenarnya, yang dimana membangunkan kesan emosional yang dapat membangun ataupun mempengaruhi pembaca untuk memandang program MBG ini sebagai solusi yang tidak dapat ditunda. Dan yang ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Ya, jawabannya iya, karena terdapat asumsi bahwa pihak yang mengkritik program MBG ini belum memahami kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan atau dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, teks juga mengasumsikan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan anak-anak, mendukung program tersebut karena merasakan manfaatnya secara langsung. Teks juga berasumsi bahwa persoalan kelaparan merupakan masalah yang lebih mendesak dibandingkan isu-isu pembangunan lainnya, sehingga harus menjadi prioritas pemerintah. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis relasi kekuasaan. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Jawabannya, aktor yang dominan dalam teks itu ya jelas Presiden Prabowo Subianto, yang dimana hampir keseluruhan berita tersebut berisikan pendapat ataupun pandangan dan juga argumentasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai program makanan bergizi gratis. Siapa yang diberi ruang bicara? Pihak yang diberi ruang bicara adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus program kebijakan. Pendapat dan juga pandangan beliau itu menjadi sumber utama dalam pemberitaan. Selanjutnya, siapa yang tidak diberi ruang bicara? Pihak yang tidak diberi ruang bicara itu adalah pihak pengkritik, akademisi, dan juga masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Yang dimana tidak diberikan mengapa mereka mengkritik program tersebut dan tidak dijelaskan apa yang mereka kritik dalam program tersebut. Akibatnya, pembaca hanya memperoleh satu sudut pandang dalam pemberitaan tersebut ataupun dalam berita tersebut. Kelompok mana yang dirugikan ataupun diuntungkan dalam pemberitaan tersebut? Kelompok yang diuntungkan tentunya
pemerintah dan juga masyarakat yang penerima manfaat program tersebut seperti anak-anak, petani, dan juga nelayan. Yang dimana program tersebut digambarkan sebagai solusi terhadap persoalan kelaparan dan juga kebutuhan pangan masyarakat. Sementara itu, kelompok pengkritik program dapat dianggap dirugikan karena pandangan mereka tidak dijelaskan secara terperinci sehingga pembaca tidak memperoleh alasan mengapa program tersebut mendapat kritik. Dan kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pendapat pribadi. Menurut saya berita ini menyampaikan informasi yang penting mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan pangan dan gizi masyarakat. Namun dari sudut pandang AWK ataupun analisis wacana kritis, teks tersebut belum objektif karena lebih banyak menampilkan pandangan Presiden Prabowo Subianto tanpa memberikan ruang yang seimbang kepada pihak-pihak mengkritik program tersebut. Dampaknya pemberitaan tersebut dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program MBG karena program tersebut digambarkan sebagai solusi atas masalah kelaparan ataupun masalah kebutuhan pangan. Namun, pemberitaan yang hanya menyampaikan satu perspektif berpotensi membuat masyarakat kurang memahami berbagai sisi dari kebijakan tersebut. Media seharusnya menyajikan isu secara lebih seimbang dengan menghadirkan pandangan pemerintah, penerima manfaat, akademisi, serta pihak yang mengkritik program tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih objektif dan mampu menilai kebijakan secara kritis. Kesimpulan analisis wacana kritis saya pada hari ini adalah berita ini membangun wacana bahwa program makanan gizi gratis merupakan kebijakan yang sangat penting untuk mengatasi kelaparan. Berita tersebut menempatkan Presiden Prabowo sebagai aktor dominan dan menggunakan pilihan kata yang kuat untuk menegaskan urgensi program tersebut. Meskipun demikian, pemberitaan masih kurang menghadirkan perspektif yang beragam sehingga keseimbangan informasi belum sepenuhnya tercapai dan sehingga banyak pembaca itu menjadi tidak objektif dalam membaca berita tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.